Hanya berselang seminggu, UFC memberi kita dua event besar dengan 4 gelar dipertaruhkan. UFC 267 digelar di Abu Dhabi, dan UFC 268 di New York City, New York. Apa saja yang terjadi di sana? Glover Teixeira mengalahkan Jan Blachowicz dan meraih gelar UFC kelas berat ringan. Glover menjadi pemegang gelar juara UFC tertua kedua di usia 42 tahun, di bawah Randy Couture 43 tahun. Namun menjadi orang tertua yang meraih gelar UFC untuk pertama kalinya, karena Randy pertama kali mendapat gelar dengan format modern di usia 40 tahun. Hanya butuh satu ronde, tepatnya 2 menit 25 detik untuk Islam Makhachev menyelesaikan pertarungan dengan Dan Hooker via submission Kimura. Dengan kemenangan ini, Makhachev menambah jumlah win streak-nya menjadi 9. Petr Yan menjadi juara interim setelah kemenangannya atas Corey Anderson. Harusnya juara bantamweight Aljamain Sterling tampil di pertandingan ini, namun ia memutuskan untuk tidak tampil dengan alasan cedera leher beberapa minggu sebelum pertandingan. Kini Petr Yan dijuluki sebagai juara sejati bantamweight, setelah kemenangan kontroversial Aljo sebelumnya dan tindakan Aljo yang menarik diri dari rematch. Magomed Ankalaev semakin menunjukkan tajinya. Ia mendominasi 3 ronde melawan Volkan Ozdemir. Naik 1 peringkat, kini ia berada di peringkat 6. Khamzat menghebohkan dunia MMA dengan dominasinya terhadap Li Jingliang. Khamzat dengan mudah mengangkat, membawanya ke tepi pagar, menjatuhkan lalu mencekik leher Jingliang hingga pingsan untuk meraih kemenangan. Di press conference setelah event berakhir, dia menantang Nate Diaz untuk menjadi lawan selanjutnya. Hey Diaz, let's go brother, let's go. I'm gonna get some smoke bro. And I'm gonna give him some shot bro. And let's see who is the real gangster. Wasit yang memimpin pertandingan antara Elihu Dos Santos dan Benoit Saint-Denis, Vyacheslav Kiselev, dipecat setelah pertandingan tersebut berakhir. Masalahnya pada ronde kedua, Dos Santos mengajar Saint-Denis yang mulai tak berdaya tanpa ampun. Di sini letak kesalahan Kiselev. Pada titik ini ia seharusnya menghentikan pertandingan, bahkan para komentator berteriak-teriak padanya. Namun Kiselev membiarkannya dihajar hingga ronde berakhir, bahkan juga di ronde ketiga. Beralih ke UFC 268. Edmen Shahbazyan yang dulu digadang-gadang sebagai masa depan UFC, kini mengalami 3 kekalahan beruntun setelah Imavov Nasruddin membawanya ke kekalahan TKO berdarah. Alex Pereira memulai debutnya di UFC pada UFC 268 kemarin. Ia mengalahkan Andreas Michailidis dengan sebuah KO lutut terbang yang sangat indah. Alex Pereira sendiri adalah seorang mantan kickboxer yang beralih ke MMA, dan penampilannya sangat dinantikan di UFC, karena Alex Pereira adalah satu-satunya orang yang pernah meng-KO Israel Adesanya, dan diharapkan akan menjadi lawan yang pantas untuknya. Ben Rothwell on 8 days notice. He gonna dance. He gonna dance on him, Joe. Look at it. There you go. Magic boy can move, man. Yeah, he can. I mean, he can break down. He can dance. You know, he actually has a background. Alayo Quinta semakin terbenam di kelas ringan. Satu-satunya fighter UFC yang bertahan 5 ronde dengan Khabib tersebut kalah dengan Bobby Green via KO di ronde pertama. Shane Burgos meraih kemenangan atas Billy Quarantillo setelah melalui perang dengan Billy. Frankie Edgar semakin dekat dengan masa pensiun setelah Marlon Vera mencuri kemenangan dengan sebuah front kick indah yang mengingatkan kita pada masa lalu. Justin Gaethje meraih kemenangan atas Michael Chandler via keputusan mutlak. Walaupun tidak berakhir KO, pertandingannya sendiri sangat menegangkan. Mereka membuat goyah satu sama lain sejak ronde pertama hingga selesai. Zhang Weili gagal merebut kembali sabuk yang sempat menjadi miliknya setelah ia kalah split decision dengan Rose Namajunas. Pertandingannya sendiri berlangsung sangat ketat dan bisa saja berakhir sebaliknya. Namun keputusan juri adalah keputusan mutlak. Weili harus menerima bahwa ia gagal kali ini. Main event yang ditunggu-tunggu sejak lama, rematch antara dua welterweight terbaik saat ini, Kamaru Usman dan Colby Covington, diselenggarakan di Madison Square Garden, New York City, New York. Pertandingannya sendiri berlangsung sangat ketat dan menegangkan.
Colby mencoba menggunakan bulatnya melawan Usman. Namun Usman punya game plan yang berbeda dan berkali-kali menggagalkan percobaan takedown Colby. Usman juga sempat memukul jatuh Colby, namun ia berhasil bangkit dan melanjutkan pertandingan hingga selesai. Dan pertandingan pun berakhir dengan keputusan mutlak untuk sekali lagi Kamaru Usman. Jesus, make some space, please.